Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa kembali dengan mata kuliah Psikologi Pendidikan kelas TMT 3D. Kami dari kelompok 5 akan memaparkan hasil diskusi dari kelompok kami tentang perkembangan kognitif menurut teori Bloom. Sebelum masuk ke materi, saya akan memperkenalkan anggota dari kelompok 5. Yang pertama, Fenty Mutmainah dengan NIM 126-204-201-046. Yang kedua, Sayyidatul Hasanah dengan NIM 126-204-202-127. Yang ketiga, Zulfa Afanada dengan NIM 126-204-203-177. Dan yang terakhir, Ninis Kurnia Rahayu dengan NIM 126-204-203-179. Penjelasan yang pertama yaitu mengenai pengertian pengembangan kognitif menurut teori Bloom. Secara etimologi, taksonomi memiliki makna perincian, klasifikasi, atau sistem kategori, di mana kategori-kategori disusun atas dasar pertentangan. Sedangkan secara terminologi, taksonomi merupakan suatu tipe sistem klasifikasi yang khusus yang berdasarkan data penelitian ilmiah mengenai hal-hal yang digolongkan dalam sistematika itu. Taksonomi Bloom adalah sebuah struktur hierarki yang mengidentifikasi keterampilan dari tingkat paling rendah ke tingkat yang paling tinggi. Pakar pendidikan Amerika Serikat yaitu Benjamin S. Bloom, MD, Lehart, E. Furst, W.H. Hill, Daniel R. Cardwell, dan didukung oleh Ralph E. Taylor, mengembangkan suatu metode pengklasifikasian tujuan pendidikan yang disebut taksonomi. Mereka berpendapat bahwa taksonomi tujuan pendidikan harus senantiasa mengacu kepada 3 jenis domain, yaitu domain kognitif, domain afektif, dan domain psikomotorik. Pembahasan yang kedua yaitu mengenai pengembangan kognitif menurut teori Bloom. Setelah kita membahas pengertian, selanjutnya kita membahas pengembangan kognitif itu sendiri. Kognitif berasal dari bahasa Latin cogiter yang berarti berpikir. Secara istilah dalam pendidikan, kognitif memiliki arti pengorganisasian aspek-aspek dalam persepsi yang digunakan untuk memperoleh pemahaman. Kognitif adalah kemampuan intelektual siswa dalam berpikir, mengetahui, dan memecahkan masalah. Menurut teori Bloom, segala upaya yang menyangkut aktivitas otak adalah termasuk dalam ranah kognitif. Ranah kognitif berhubungan dengan kemampuan berpikir, termasuk di dalamnya kemampuan menghafal, memahami, mengaplikasi, menganalisis, mengsintesis, dan mengevaluasi. Materi yang selanjutnya adalah pengembangan kognitif menurut teori Bloom. Karakteristik anak tingkat sekolah dasar dalam kemampuan berpikir yaitu: yang pertama, mampu dalam memahami hubungan logis antara ide yang dimilikinya. Yang kedua, mampu dalam merumuskan ide secara ringkas dan tetap. Yang ketiga, mampu dalam mengidentifikasi, membangun, dan mengevaluasi. Yang keempat, mampu dalam mengevaluasi keputusan yang diambil. Yang kelima, mampu dalam mengevaluasi bukti dan hipotesis. Yang keenam, mampu dalam mendeteksi inkonsentrasi dan kesalahan umum. Yang ketujuh, mampu dalam menganalisis masalah secara sistematis. Yang kedelapan, mampu dalam mengidentifikasi relevan dan pentingnya ide. Dalam karakteristik anak tingkat sekolah dasar, pasti beberapa dengan anak tingkat atasnya seperti SMP, SMA, dan lain-lain. Hal ini dikarenakan tingkatan mereka berbeda dan nilai kognitif yang mereka miliki juga berbeda. Yang selanjutnya terdapat tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif menurut teori Bloom. Tujuan pembelajaran dalam ranah kognitif atau intelektual atau yang menurut Bloom merupakan segala aktivitas yang menyangkut otak dibagi menjadi 6 tingkatan sesuai dengan jenjang terendah sampai tertinggi yang dilambangkan dengan C atau kognitif. Dalam buku yang berjudul Taxonomy of Educational Objective Handbook 1 Cognitive Domain yang diterbitkan oleh Maxey
New York, Benjamin Bloom pada tahun 1956, yaitu yang pertama kognitif 1, yaitu pengetahuan atau knowledge. Pada jenjang ini menekankan pada kemampuan dalam mengingat kembali materi yang telah dipelajari, seperti pengetahuan tentang istilah, fakta khusus konvensi, kecenderungan dan urutan klasifikasi dan kategori, kriteria serta metodologi. Dan yang kedua ada kognitif 2, yaitu pemahaman atau komprehensif. Pada jenjang ini, pemahaman diartikan sebagai kemampuan dalam memahami materi tertentu yang dipelajari. Kemampuan-kemampuan tersebut yaitu yang pertama ada translasi atau kemampuan mengubah simbol dari satu bentuk ke bentuk yang lain. Yang kedua ada interpretasi, yaitu kemampuan menjelaskan materi. Yang ketiga ada ekstrapolasi, yaitu kemampuan memperluas arti. C3, penerapan atau application. Pada jenjang ini, aplikasi diartikan sebagai kemampuan menerapkan informasi pada situasi nyata, di mana peserta didik mampu menerapkan pemahamannya dengan cara menggunakannya secara nyata. C4, analisis. Pada jenjang ini, dapat dikatakan bahwa analisis adalah kemampuan menguraikan suatu materi menjadi komponen-komponen yang lebih jelas. Kemampuan ini dapat berupa A. Analisis elemen atau unsur atau analisis bagian-bagian materi. B. Analisis hubungan atau identifikasi hubungan. C. Analisis pengorganisasian prinsip atau prinsip-prinsip organisasi atau identifikasi organisasi. C5, sintesis. Pada jenjang ini, sintesis dimaknai sebagai kemampuan memproduksi dan mengkombinasikan elemen-elemen untuk membentuk sebuah struktur yang unik. Kemampuan ini dapat berupa memproduksi komunikasi yang unik, rencana atau kegiatan yang utuh, dan seperangkat hubungan abstrak. C6, evaluasi atau evaluation. Pada jenjang ini, evaluasi diartikan sebagai kemampuan menilai manfaat suatu hal untuk tujuan tertentu berdasarkan kriteria yang jelas. Kegiatan ini berkenaan dengan nilai suatu ide, kreasi, cara atau metode. Pada jenjang ini, seseorang dipandu untuk mendapatkan pengetahuan baru, pemahaman yang lebih baik, penerapan baru, serta cara baru yang unik dalam analisis dan sintesis. Menurut Bloom, paling tidak ada dua jenis evaluasi, yaitu A. Evaluasi berdasarkan bukti internal, B. Evaluasi berdasarkan bukti eksternal. Sekian pemaparan materi dari kelompok kami. Apabila ada kurang lebihnya, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.